Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi naskotbah bagi kita pada Minggu Septuagesima pada hari ini, yaitu tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, membaca nas ini mungkin beberapa dari antara kita masih kebingungan. Apa sebenarnya isi dari apa sebenarnya inti dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini? Mungkin yang kita tangkap tadi sejenak ada persembahan berhala, ada yang memakan persembahan, ada yang berbicara tentang makanan. Tapi apapun itu, kalau kita tidak mengerti secara doktrinnya, kita sering sekali berhadapan dengan orang yang di luar dari doktrin kita, secara khusus HKBP, dan kita sering berdebat dengan orang yang sesama Kristen memperdebatkan tentang makanan, apalagi tentang makan darah atau tidak. Tapi pada dasarnya kalau doktrin kita jelas, mulai dari anak-anak sampai para guru malua sampai kita menikah dan sampai saat ini, saya yakin kita akan mengerti apa yang patut kita pegang tentang hal makanan secara teologi atau doktrin HKBP. Untuk itu saya tiba-tiba teringat membaca nas ini dengan apa yang saya alami. Sewaktu saya kuliah, kami
selalu ada perencanaan untuk pergi berjalan-jalan. Yang satu dosen pembimbing, mungkin anak-anak yang kuliah di sini juga pernah mengalami itu. Jadi kami memutuskan untuk pergi ke Pusuk Buhit. Sewaktu kami pergi ke Pusuk Buhit, belum sampai kepada puncaknya ada sesuatu yang unik. Tepat sekali kalau tidak salah saya semester 3 atau semester 4, persis sekali masa-masa caleg seperti ini, yang seperti kita sekarang ini. Dan kami belum sampai di ujungnya, belum sampai di bukit itu, kami melihat banyak sekali bendera, tiang bendera yang diikuti dengan partai apa benderanya. Dan di bawahnya ada diikatkan tali, dan tali itu mengikat kepada seekor ayam yang hidup. Jadi waktu kami mendaki Pusuk Buhit, ada kira-kira 20 orang ke 25 orang, kami buka ikatannya. Sampai di puncaknya kami potong ayam itu dan kami makan. Jadi sampai sekarang pengalaman kami, kalau saya hitung-hitung dari yang ikut pergi ke sana, semuanya masih hidup, belum ada yang meninggal. Setelah kami mau makan sesajenan orang-orang yang berharap, berkoar-koar sekarang ini, mungkin dia juga pergi ke sana untuk meminta kekuatan dari opungnya yang sudah meninggal, atau meminta petuah bagaimana supaya ia dapat menang. Tapi pengalaman kami hanya satu, intinya adalah kami yang memakan sesajenan itu masih tetap hidup. Sebenarnya masih banyak lagi seperti rokok atau yang lain-lain yang kami temukan, yang juga dipakai oleh orang-orang yang laki-laki yang pada saat itu ikut mendaki pada saat kami sudah ada di puncak itu. Apa hubungannya dengan nas ini? Nas ini adalah perdebatan antara orang Kristen yang sesama pada saat itu menonton orang-orang yang menyembah berhala di Korintus. Apa yang terjadi dengan Korintus? Sejenak kita akan mengetahui tentang Korintus. Korintus ini kota ramai. Korintus ini adalah kota perdagangan. Kita tahu kalau misalnya kota perdagangan itu, misalnya Cibubur ini kota perdagangan. Kemudian ada orang yang berdagang, dia harus pergi dari rumahnya misalnya di Tangerang atau dari Lampung. Pasti ada kemungkinan besar setelah dia 1 minggu, 2 minggu berjualan, berdagang di Cibubur ini, dia mikir, kalau aku tiap hari pulang balik, aku capek di jalan dan capek di ongkos. Semuanya akan sirna, aku akan sulit untuk bertemu dengan keluargaku. Mungkin hanya 3 jam dalam 1 hari. Selepas itu aku akan berdagang. Jadi setelah dipikir-pikir akhirnya pun dia menetap. Kira-kira demikianlah kota Korintus ini. Jadi banyak orang yang datang dari kota sebelah masuk ke kota Korintus. Orang lalu lalang membawa agamanya, kebudayaannya, tradisinya. Sehingga kota Korintus ini dipenuhi dengan bukan hanya pedagang tetapi juga para cendekiawan, orang-orang ilmuwan yang memasuki tempat itu, dan yang tak lain lagi adalah membawa agamanya yang banyak sekali menyembah roh-roh ataupun yang mengagung-agungkan berhala, patung-patung. Padahal kita tahu menurut keyakinan kita orang Kristen secara khusus yang tinggal di HKBP, kita akan mengatakan hanya satu Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Kalaupun ada banyak Tuhan yang di sekitar kita ini berada yang masih menyembah patung, kita katakan di dalam iman kita, biarlah dia dalam imannya. Sebisa saya mempertahankan iman saya dan mengatakan holasada di bata, ima di bagasan Kristus Yesus. Hanya satu Tuhan, yaitu yang saya sembah di dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi pada kebiasaan pada saat itu? Setelah mereka menyembah berhala, pergi ke kuil, karena banyak kuil-kuil yang dibangun pada saat itu. Mereka pergi ke kuil mempersembahkan sesajenan. Setelah dipersembahkan, ternyata ada orang yang mengambilnya, dibawa pulang ke rumah terus dimakan, sama seperti cerita saya tadi. Kemudian ada lagi yang dibawa ke rumahnya terus dijual lagi. Jadi banyak sekali macam ragam. Kemudian didiskusikan dan membuat perbedaan pendapat. Ada yang melihat demikian dan bertanya, kalau itu sudah dipersembahkan untuk berhala, artinya itu milik berhala. Siapa yang memakannya berarti dia ikut menyembah berhala. Terus pertanyaannya, apakah salah orang yang memakan daging itu yang sudah dipersembahkan kepada berhala?
Jawabannya jelas menurut Paulus, tidak salah. Yang pertama, kita menjawab tidak salah karena apa? Karena makanan yang halal itu adalah makanan yang kita doakan dan kita katakan dalam doa kita dengan ucapan syukur, itu yang halal. Menurut kita ya, kita nggak bicara agama lain. Dan apa yang keluar dari mulut kita ini sebenarnya yang terkadang haram. Jadi harus difilter, itu yang lebih bahaya. Bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar. Untuk itu, menurut salah seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein, dia katakan demikian. Orang berpengetahuan tanpa iman adalah buta. Orang yang beriman tanpa pengetahuan adalah lumpuh. Saya ulangi sekali lagi. Menurut Albert Einstein, orang yang berpengetahuan tanpa iman adalah buta. Tapi orang yang beriman tanpa pengetahuan adalah lumpuh. Jadi kalau disetarakan dengan kalimat Martin Luther selalu katakan demikian. Kalau mau menjadi orang yang beriman dan orang yang bersosial dengan penuh intelek, dia akan katakan sebelah kanan saya baca Alkitab, sebelah kiri tangan saya gunakan untuk baca surat kabar. Jadi seimbang. Kalau orang yang beriman, ini yang menghantarkan dia untuk mengetahui pengetahuan itu hanya bersumber dari Allah. Pengetahuan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga jika diseimbangkan lagi dengan pernyataan si Paulus dalam nas ini, dia memberikan surat ini supaya tidak ada perpecahan. Perpecahan karena apa? Melihat orang-orang yang memakan sesajen tadi. Ada orang yang mengatakan kalau dia memakan itu, maka ia akan ikut dengan berhala itu. Tapi ada orang yang memberikan pengertian lagi, ya tidak masalah kalau dia makan sesajenan itu, toh juga hanya sebatas makanan, kan kuil, di kuil itu berhalanya. Tuhan mereka itu hanya sebatas di kuil, dan kuil itu bahkan patung itu hanya buatan manusia. Jadi tidak ada yang bisa melarang. Untuk mengantisipasi perdebatan inilah Paulus memberikan suratnya dan mengatakan yang pertama, dikatakan di dalam nas ini di ayat yang keempat, tidak ada berhala di dunia, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Bagi kita hanya ada satu Allah saja. Dilanjutkan di ayat 6, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi dia tahu batas-batasannya di mana. Kita tidak persoalkan tentang makanan itu, tapi yang kita persoalkan sedangkan penyembahan berhala sudah ditentang. Kan begitu ya, dari hukum Taurat pertama sampai keempat, mengatur bagaimana hubungan Allah dengan manusia-manusia dengan Allah. Jadi ada hubungan yang normal sekali, jelas kita lihat, akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku, itu jelas. Saya mempertegas ini karena mungkin, saya katakanlah mungkin, kalau dikatakan bersih saya nggak yakin. Ada orang yang pernah saya kenal, dia ketua Punguan Ina. Ini bukan mau membeberkan tentang kasus seseorang, tidak. Ini waktu kami jemaat di Medan. Kalau mau kepo, kepoin aja nggak apa-apa. Terus waktu itu inang ini meninggal. Ternyata anaknya tiga-tiganya gak ada yang bisa diandalkan atau diharapkan. Walaupun tiga-tiganya termasuk sudah berkeluarga. Akhirnya mengantisipasi supaya dibawa mayatnya ke rumahnya karena lokasi mengizinkan. Akhirnya orang-orang yang dari gereja satu Punguan datang ke rumah untuk membersihkan rumahnya seperti biasa. Kemudian membuat kursi dengan tatanan yang rapi, membuat tikar di mana yang patut dibuat tikar. Dan ternyata dibukalah rumah kamarnya yang mana kira-kira tempat tikar karena gak ada yang mau bisa ditanya. Dibukalah satu kamar dan kemudian di kamar ini di bawah tempat tidur itu terlihat ada sesajenan. Jadi banyak pertanyaan waktu itu karena bukan satu orang yang membereskan. Yang mau saya katakan atau yang mau saya tanyakan sekarang, masih adakah dari antara kita yang melakukan itu, Amang Inang? Ya gak mungkin ya, karena rata-rata udah pakai spring bed ya. Kalau di bawah tempat tidurnya ada berarti dia gak pakai spring bed. Benar ya.
Tapi mungkin ada juga yang nggak pakai spring bed terus dia masih pakai tempat tidur yang tilam di atasnya atau spring bed juga, cuman dia pakai yang lebih hanya tilamnya aja. Terus di bawahnya ada kolong-kolongnya. Nah, di situ biasanya tempat orang menyimpan sesajenannya kalau dia melakukan hal yang demikian. Kami kaget satu gereja karena langsung tersebar kemana-mana informasi ini. Kami sama sekali tidak yakin, satu ketidakyakinan kami karena apa? Karena yang pertama itu sudah di Medan, bukan di kampung-kampung lagi. Dalam pemikiran kita nggak mungkin lagi terjadi. Mungkin sama seperti itu Cibubur, kalau sempat ada yang ketahuan yang melakukan seperti itu, pasti kita katakan masih ada di zaman modern ini yang melakukan seperti itu. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Yang kedua, kita mikir lagi, loh ini orang yang aktif di pelayanan gereja, kok malah dia menduakan Tuhan? Saya yakin kita sepakat di sini nggak ada yang suka diduakan. Mau yang sudah berkeluarga atau yang sedang berpacaran, tidak ada yang suka diduakan. Jangankan tentang hal berpacaran dan hal suami istri. Sedangkan kalau misalnya ada 3 anak, orang tuanya seolah-olah hanya memberi kasih sayang ke anak yang pertama, anak yang kedua ini tidak suka diduakan. Dia mau tetap nomor 1. Pasti ada juga yang demikian. Dan kita pasti sepaham. Nggak ada dari antara kita ini, Amang Inang, Naposubulung, remaja yang hadir di sini, nggak ada yang rindu. Misalnya ngomong ke haletnya, tolonglah duakan aku, biarlah aku jadi orang yang kedua. Nggak ada itu, iya kan? Apalagi Tuhan, Dia yang menjadi pemilik kita, Dia nggak berharap seperti itu. Dan bahkan Dia adalah Allah pencemburu. Dia Allah pencemburu artinya adalah Dia tidak mau diduakan karena Dia adalah Allah pencipta, Dia pemelihara, dan karena Kristus kita menjadi orang yang merdeka. Tapi sekarang kata merdeka atau kata bebas ini dijelaskan oleh Paulus. Menjadi orang yang bebas karena apa? Dikatakan dalam nas ini, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oh ini milikku yang mengasihi aku. Orang yang mengasihi aku artinya menghormati aku. Kira-kira demikian. Gak perlu banyak ABCD untuk menjelaskan bagaimana cinta kasih kita kepada orang tua. Kalau tidak ada satu pembuktian dari perilaku kita, ABCD itu akan dianggap nol, failed, tidak berguna. Maka tunjukkanlah hormatmu kepada Allahmu dengan tidak menduakannya. Dan kalau Paulus mengirimkan surat ini, tujuannya adalah juga supaya tidak terjadi perpecahan. Molo di botohodo nadinggan, kalau engkau tahu yang baik, lakukanlah itu tanpa mengurangi kasih sayangmu kepada orang lain. Kalau engkau tahu apa yang membuat engkau berpengetahuan, kiranya itu lahir dari imanmu. Saya mau tanya, bergunakah diciptakan nuklir? Ayo, bergunakah? Semua mau bolang ke saya. Bergunakah diciptakan nuklir? Saya katakan berguna. Tapi sekarang kegunaannya untuk apa dulu? Tujuannya apa? Sama seperti itu juga, bergunakah makanan untuk kita? Berguna. Tapi tujuannya untuk apa? Kalau ada saudara-saudari kita di luar dari agama kita yang sedang puasa, bisakah kita makan? Bisa. Tapi apakah kita harus makan di depannya ketika masa puasa? Jadi orang yang beriman menjadikan kita bijaksana. Jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Jangan menjadi batu ginjal juga ya, atau batu empedu. Kalau jadi batu akik nggak apa-apa ya, itu jadi harta ya. Bisalah jadi harta, harta yang membangun. Jangan menjadi penyakit untuk orang lain, toksik katanya kalau bahasa anak-anak muda. Jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Sama seperti itu juga, Amang Inang untuk orang tua di sini. Tadi jam 3 ibadah saya katakan juga demikian. Ini kan sebatas makanan ini yang dibicarakan. Tapi saya ungkit sedikit. Apakah salah untuk perempuan pakai celana panjang datang ke gereja? Ini HKBP ya. Saya katakan tidak salah. Tapi karena kita masuk dalam kategori Batak, apapun katanya, orang Batak itu kaya dengan sopan santun. Cara berpakaiannya pun ini berbeda dengan gereja lain. Saya yakini HKBP Cibubur ini kalau berpakaian masih mantap. Masih betul-betul dipelihara kesopanan. Bayangkan kalau misalnya ada setabi yang pakai misalnya di sini pakai bikini datang ke gereja, pasti Pitor
bolang akan tua-tua, ibu-ibu pasti. Tahu-taunya yang pakai itu adalah ibu-ibu pula. Ini dia. Jadi sesama ibu-ibu marsi berengan, kira-kira begitu. Artinya apa? Kita tahu yang mana yang membuat batu sandungan, kita tahu yang mana yang membuat orang bersuka cita. Kehadiran kita haruslah membangun, bukan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Sopanlah bagaimana caranya untuk memakan makanan yang patut, yang layak untuk kita makan. Untuk yang baru mau tahun, tahu dia mengorom, mengendalikan dirinya. Jangan terus-terus mengalang jagal. Kalau udah tahu di situ banyak tabungannya, bukan tabungan uang, tabungan penyakit. Jadi dia harus tahu mengendalikan diri. Orang yang beriman, dia akan cerdas, tahu memakai pengetahuannya. Sekarang sudah gampang untuk memeriksa apa-apa, untuk melihat kira-kira aku sakit apa ya. Punggungku sakit, mataku sakit, mata pencarian sakit maksudnya. Oh, berarti yang harus kulakukan hindari berfoya-foya. Itu adalah membuat orang bijaksana. Jadi hiduplah dengan tidak sombong, pakai pengetahuanmu dengan iman yang benar, pakai kebebasanmu dengan pagar firman Tuhan, supaya semua tidak kebablasan. Hiduplah menjadi batu akik ya, menjadi berharga maksudnya, bukan jadi batu sandungan. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur Tuhan untuk memuji Engkau dalam peribadahan minggu kami saat ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, mengingatkan kami Tuhan untuk tidak menjadi batu sandungan. Biarlah kehidupan rohani kami tetap dipagari dengan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.